Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup di harga 145 menguat 0,69. Dan saya tadi lupa update ISG ya. Jadi saya tambah ISG. Kita lihat time frame weekly-nya sebelum kebuka ya. Nah, weekly-nya itu kalau melihat nih, saya hapus ya. Weekly-nya tuh kurang bagus candle-nya, apalagi udah 4 minggu naik kan. Jadi menurut saya memang potensi besar ISG di Mei koreksi dulu. Dan koreksinya bisa di 6.500, 6.400 nih. Coba time frame bulanan, karena hari ini hari terakhir kan, bulan April. Nah, Bapak Ibu lihat, dia naik dengan low volume. Jadi kalau untuk reversal sepertinya belum. Jadi sama gambaran saya, ada potensi candle di Mei itu merah. Candle Mei itu merah, tapi harusnya nggak lebih dari, mudah-mudahan ya sesuai gambaran, nggak lebih dari 6.490. Nah, segini aja. Jadi kemungkinan besar dia sideways kalau di time frame weekly-nya. Nah, ini sideways. Resistennya 6.800, supportnya 6.400. Kemungkinan besar seperti itu di Mei untuk update pergerakan ISG. Tadi kan video sebelumnya itu cuman melihat daily. Itu ya. Jadi itu aja. Plannya masih sama sesuai gambaran saya yang sebelum-sebelumnya buat video tuh. Potensi besar memang Mei itu lebih ke plan 2. Saya juga sudah update di grup tuh, di plan 2 ya untuk ISG. Langsung saja kita ke buka. Buka harusnya buka sideways-nya di atas. Supportnya 140, resistennya 150, 153. Kemungkinan besar sideways di atas ini ya. Tapi kalau tiba-tiba ISG itu turun dalam, ya kemungkinan besar ya tetap ya. Skenario kedua itu, di skenario 1 buka plannya bergerak di atas 140 atau plan 2, 125 support, resisten 140. Tapi menurut saya mudah-mudahan ya plan 1. Nah, itu ya untuk buka. Jadi ya kita lihat Senin aja lah. Kalau Senin dia rebound bagus. Kalau saya kondisi seperti ini tetap saya profit taking di 150, 155 saya profit taking. Untuk buka nanti saya buyback di bawah. Kemungkinan besar sebulan sideways. Itu untuk buka menurut Borneo Trader ya. Disclaimer, analisa kembali. Kalau analisa yang lain Bapak Ibu dengar atau Bapak Ibu analisa sendiri, potensinya uptrend ya nggak masalah juga. Yang penting fokus ke portfolio, ke plan-plan yang Bapak Ibu buat. Lanjut Goto yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka. Goto sideways kemungkinan besar, tapi ada peluang dia swing atas. Nah, kalau ISG ini bisa naik sedikit ya, satu candle aja naik atau dua candle lah naik uji 6.800 baru koreksi. Kalau pandangan saya seperti itu, 1-2 candle baru koreksi, mungkin Selasa baru koreksi. Goto ada peluang 8890 dulu baru koreksi. Dan gambarannya Goto sideways di atas berapa? Di atas 80. Kecil kemungkinan kalau Goto sampai jebol 80. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, Goto itu terus diakumulasi. Cuman laporan keuangannya kurang begitu bagus. Kenapa? Masih minus. Walaupun minusnya berkurang. Ya dari berapa ratus miliar jadi puluhan miliar kalau nggak salah. Saya lupa tadi mencatatnya, tadi saya ada baca sekilas ya. Itu aja dulu untuk Goto. Nah, buka ya, kenapa bagus? Buka itu laporan keuangannya bagus. Kenapa? Dari minus jadi plus. Kalau nggak salah 110 miliar apa 100 miliar gitu laporan keuangan. Entah apa yang dijual tuh tiba-tiba bisa plus. Apakah hasil investasi mereka simpan di bonds? Ya kan waktu itu juga bilang kalau dana IPO-nya tuh belum dipakai sepenuhnya, bahkan masih disimpan di bonds kalau nggak salah. Ya, itu yang mungkin ya jadi sentimen laporan harga buka naik. Itu yang perlu dipertanyakan tuh, apa yang dijualnya tiba-tiba dari minus ke plus laporan keuangannya itu. Coba Bapak Ibu kulik lagi ya. Saya cek di IDX tuh belum muncul, tapi ada rilis. Saya lihat di mana gitu tadi itu. Ya. Jadi itu aja dulu untuk Goto, masih sideways. Peluang besar ya Jumat
masih bisa naik. Kalau menurut saya Jumat masih bisa naik. Tapi disclaimer ya, kalau di grup Borneo Trader itu udah beli dari 80. Dan kemarin tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 28 itu saya suruh buy back atau tambah lagi di 8182. Suruh tambah. Itu ya target kami, mudah-mudahan 88 90 bisa jualan. Kalau nggak Jumat ya ke depan lah. Habis itu potensi tetap koreksi. Mudah-mudahan bisa TP ya di harga yang dimau. Tapi kalau nggak sesuai harapan mungkin TP tipis saja. Goto. Lanjut. IMTK yang ditutup 3535 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka. IMTK kemungkinan besar koreksi. Tapi sekarang kalau 480 nggak akan jadi support. 480 tuh naik lah. Supportnya 500. Level psikologisnya 500. Jadi gambarnya sideways. Kayaknya belum saatnya ditembus. Juni mungkin baru tembus. Double bottom nanti terbentuk. Kemungkinan besar. Juni arah 600. 640 ya, kita lihat IMTK. Jadi saat ini wait and see. Tambah kalau Bapak Ibu punya harga nyangkut, tambah kalau dia di 500. Menurut saya seperti itu. Tunggu, sabar IMTK. Lanjut SRTG yang ditutup dengan 1530 terkoreksi 0,64%. SRTG ini kalau menurut saya bisa turun agak jauh nih. 1500 kayaknya bisa jebol. Tapi kita lihat aja lah. Itu bisa sampai 1450. Kemungkinan besar 1450. Jadi ada potensi dia sideways, resistennya 1600, supportnya 1450. Update menurut saya pergerakan SRTG di bulan Mei. Jadi sidewaysnya, supportnya 1450, resistennya 1600. Jadi kalau saya nunggu bawah sesuai plan yang saya buat, sesuai analisa yang saya tunggu. Untuk harga atas ini saya nggak beli. Kalau saya mendingan beli langsung 1600 kalau tembus. Kalau memang dia tembus nggak ke 1450. SRTG itu. Lanjut SCMA yang ditutup 3204 sama harga penutupan hari sebelumnya. Ini tanggal 29 ya, ditutup aja, belum update. Nah, kalau SCMA kemungkinan besar tetap bisa jebol 200, hati-hati. Kembali, kalau menurut saya SCMA itu bisa kembali sampai 180 lagi. Jadi kemungkinan besar ini koreksi ABC. Menurut saya disclaimer ya, ini ABC. C-nya nanti di sekitar 180 atau ya mungkin 190, tapi lebih condong menurut saya 180. Skenario terburuknya 180. Habis itu baru wave 5 itu di bulan Juni. Jadi bulan Mei sideways. Ya, menurut saya. Tapi gimana kalau dia tembus 210 bulan Mei ini? Ya mungkin langsung digas juga. Kita lihat ISG-nya. Kalau ISG-nya gas di atas berapa ISG? Di atas 6.800 ya mungkin. Tapi agak rawan juga beli harga sekarang ya. Tergantung Bapak Ibu lah kalau melihatnya. Kalau saya belum berani ngambil, lebih ke wait and see. SCMA. Lanjut WIRG yang ditutup DG88 terkoreksi 2,22%. Asing belum dibuka. WIRG kembali ke 84. Nah, kalau WIRG kalau menurut saya bisa jebol 84. Bisa jebol. Kalau ISG-nya sideways, WIRG bisa potensi 80. Kita pakai 80 aja, support, resisten 9395 untuk WRG. Itu aja dulu untuk WRG. Sideways. Jadi ada potensi sideways seperti ini, belinya dekat-dekat support. Gimana kalau nggak sideways dia tembus 90? Itu lain cerita nanti. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik melihat update saham-saham yang tembus resisten, itu bisa bergabung di Borneo Trader. Mau yang free, grup swing trader itu bisa menggunakan Stockbit dengan memasukkan kode external community. Di mana memasukkan kodenya? Di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, tap dan masukkan kode R-nya besar, R41778. Nah, di sistem Stockbit itu Bapak Ibu setelah memasukkan kode itu, kalau mau pencet join atau apa itu nama gabung, itu minimal saldonya RDN cash 10 juta. Ya, jadi bukan dalam bentuk saham, tapi dalam bentuk cash atau trading balance-nya harus 10 juta. Baru bisa pencet tuh tombol join atau gabung. Setelah join dan gabung, Bapak Ibu ada ketentuan yang berlaku lagi. Satu, itu minimal transaksi setelah join sampai sebulan ke depannya itu
minimal 50 juta beli dan jual akumulasi. Itu kecil kan? Dan ada syarat, Bapak Ibu bisa lihat sebelum pencet join itu fee-nya naik. Fee beli yang awalnya 0,15 jadi 0,175 dan fee jual yang awalnya 0,25 menjadi 0,275. Kalau digabung itu fee beli dan jual masih di bawah 0,5%, masih di bawah fee iPod atau Indo Premier. Ya, Indo Premier tuh 0,48 kalau fee jual beli di akumulasi, karena fee belinya 0,19 dan fee jual 0,29. Ya, kalau Bapak Ibu mempermasalahkan itu gara-gara gratis, ya kalau nggak mau fee naik bisa join di grup berbayar Borneo Trader yang per bulan tuh, link tree di deskripsi. Ya itu terserah Bapak Ibu pakai sekuritas apapun bisa. Tapi menurut saya nggak usah permasalahkan fee. Yang penting bagaimana kualitas, keamanan, dan kenyamanan dalam trading berinvestasi di Stockbit itu. Ya, Stockbit punya semua. Bapak Ibu yang trading di Stockbit itu otomatis fitur Stockbit Pro yang tidak membuka akun itu, ya, Bapak Ibu dapat gratis akses seumur hidup. Artinya ya, lifetime. Nah, itu ya. Jangan mempermasalahkan fee, tapi Bapak Ibu bagaimana lihat dulu. Join, lihat dulu. Kalau bagus portofolionya, saham-saham pilihannya, strateginya, ya apa masalah kan? Kalau dikasih 3%, 4% sehari atau 2 hari kan ketutup juga tuh. Ngapain dipikir kan? Yang penting lihat strategi, lihat pilihan-pilihan sahamnya dulu. Karena itu nggak permanen, ya Bapak Ibu bisa keluar. Kalau memang nggak cocok, keluar dan fee kembali normal. Fee transaksi Bapak Ibu kembali normal. Itu tidak permanen. Ya, silahkan coba dulu. Rasakan dulu. Kalau memang cocok, lanjut. Kalau nggak, keluar. Itu aja. Ya, kalau tertarik. Kalau mau belajar scalping di tanggal 18 Mei, nanti saya adakan kelas. Membaca bid offer, bagaimana melihat support dan resisten, bagaimana melihat saham itu lagi diakumulasi saat itu untuk diterbangin mungkin di hari itu. Ya. Itu akan dipelajari di kelas scalping. Tekniknya, bukan lagi teori-teori seperti di buku. Harus MACD golden cross, harus MA-nya nge-cross ke atas baru buy. Enggak, kita lihat ini khusus untuk scalping. Ya, mau di saham big cap, second laner, ataupun gorengan bisa digunakan teknik. Bahkan untuk entry saham swing juga bisa digunakan. Teknik yang saya ajarkan, pengalaman saya bagikan di situ, ya, untuk Bapak Ibu kuasai dan mengalami, ya, yang pastinya Bapak Ibu sudah ada punya strategi dan sistem trading yang sudah teruji oleh saya. Tinggal Bapak Ibu menguasai apa? Psikologis diri. Kalau sudah kuasai, harusnya bisa profit dalam di 6-7 bulan, ya, karena ya Bapak Ibu harus menguasai teknik, habis itu psikologis, ya, butuh waktu 3-6 bulan lah. Kalau sudah itu ya udah, Bapak Ibu bisa pakai ilmunya seumur hidup, bisa dibagikan, bisa diwariskan ke anak ataupun ke saudara untuk ya menghasilkan profit di pasar modal. Kalau tertarik, link tree di deskripsi. Ya, ada grup 2 arah. Itu. Jadi itu aja untuk WIRG. Maaf kepanjangan ya proporsinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak terlalu berpengaruh. Tetap saya walaupun yang free ini saya bagikan support resisten. Ya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan mau belajar secara gratis bisa lewat Borneo Trader YouTube atau di YouTube lainnya atau di TikTok atau di Instagram yang lainnya. Banyak ya. Yang penting Bapak Ibu coba aja semua. Yang mana cocok itu yang dipakai. Untuk WRG. Menurut saya nawar bawah dulu WRG. MPPA yang ditutup 355 terkoreksi 1,78%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MPPA di distribusi. MPPA kepentok resisten, hati-hati. Jadi gimana kalau MPPA bilangnya kemarin kalau di 56 beli, ya masih boleh hot. Tapi kalau di jebol 53 buang aja dulu daripada dibawa 50. Ya jebol 53 52 buang. Lumayan dalam memang, cut loss-nya sekitar 6%. Kalau berminat ya. Kita lihatlah respon market. Kalau dia hijau terus ya aman. Kalau bisa Jumat hijau tutup di atas 56 57 aja atau 56 bagus lah. Menurut saya. Tapi kalau dia melemah ke 53 itu indikasi lemah MPPA ya.
Itu aja untuk MPPA. Lanjut MLPL yang ditutup di harga 107 terkoreksi 2,72%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MLPL di distribusi. Kita lihat tadi broker semari Stockbit. Kita lihat tadi broker semari Goto. Goto bagus. Memang ada buangan dari CP, tapi Bapak Ibu lihat yang beli Goto, LG, BK, BB, KJ itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Coba lihat buka akumulasi masih oke. Masih oke, bukan konsisten. LG itu akumulasi dari tanggal 21 kalau nggak salah. Coba lihat. Tuh. LG itu beli di 3 juta lot di average harga 140. Aman nggak? Harusnya sih aman, ya. Tuh, baguslah Goto. Dan buka, ya. Itu aja. Langsung saja ke technical MLPL. MLPL tunggu di 198. Ya. Tunggu di bawah. Kalau pandangan saya dia juga MLPL sideways. Jadi belinya di mana bagusnya? 99. 198. Jebol 97, 96 buang. MLPL itu aja, nggak usah panjang lebar. Tunggu di dekat-dekat 100. Lanjut, Bovin yang ditutup di harga 880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau broker semuanya Bovin di distribusi. Bovin nawar, tunggu di bawah. Mungkin bisa naik. Kenapa? Karena dia koreksi volume kecil dan candlenya masih kuat, ada buying power. Naik mungkin naik. Jumat bisa naik tapi kepentok dia di resisten 900 atau maksimal 920. Habis itu kemana arahnya? Sideways. Pola yang terbentuk kemungkinan besar. Ya ini baru gambaran borneo trader, bisa aja salah. Jangan ditaruh mentah-mentah. Yang penting ingat punya plan. Kita hanya bisa menganalisa. Kita habis itu merespon market. Nah kemungkinan besar Bovin membentuk shoulder sebelahnya. Mei, Juni baru gas uptrend. Mudah-mudahan seperti itu Bovin. Lanjut DMMX yang ditutup di harga 406 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya DMMX di distribusi. DMMX kepentok resisten, kalau saya wait and see lah. Oh, kemarin bilang wait and see. Terus wait and see terus. Kapan bisa beli? Kalau Bapak Ibu nggak mau wait and see, beli. Ya. Ini contohnya. Kalau dia naik-naik. Ya, tapi juga ada contoh. Nih. 26 Maret. Kalau beli di pucuk kayak dibawa turun. Ya, 8 April. Tapi habis itu ngegas lagi. Dari 320 lumayan naiknya. 80 poin. Ya, tapi kalau menurut saya wait and see kalau mau DMMX. Nah, ini bisa nih kalau mau ya. Karena ada potensi sideways. 376 380 beli situ. Ya, atau kalau mau beli nawar sekalian bawah 350. Dua ini gambarannya untuk DMMX. Satu, dia sideways di atas 380 376 jadi support. Dua, resisten 376 380 support 344. Itu ya untuk DMMX. Tam terakhir WiFi yang ditutup di harga 2210 terkoreksi 2,64%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya WiFi di distribusi sepertinya itu dibuang. Ya kenapa? Karena WiFi itu sering dipancing, ditembusin 2300 tapi dikempesin lagi. Hari ini tembus lagi, kempes lagi. Nah, seperti ini sudah rawan. Kalau sampai dia, kalau Bapak Ibu ada beli ya di harga penutupan hari ini atau beli dari ya di atas 2200, kalau menurut saya jebol 2170 ke bawah. Runnya bisa 2000 bisa jebol. Kalau menurut saya 1800 itu kalau mau entry. Ya, kenapa? Bapak Ibu ingat video saya sebelum-sebelumnya saya bilang YP itu potensi saya akan beli kalau dia dekat-dekat 1800. Tapi memang kami beli YP tanggal 25 tuh kami beli YP kapan ya? Kami beli YP tuh. Ya, pokoknya hari Jumat tanggal 25 itu kami beli YP di 2240 sampai 2200 dan sudah take profit di 2350. Dapat 5%. Nih buktinya ya Bapak Ibu, bukan omong-omong doang, lihat nih. Nih, kalau yang di grup tahu pasti YP ya. Kami beli di hari Jumat, sebelumnya juga siang-siang sudah saya infokan. Kita perhatikan WP kalau memang bagus di dekat-dekat tutupan market, saya akan infokan. Terus langsung saya post, langsung dapat di 2240 dan low-nya waktu itu di 2220. Harusnya dapat harga belinya
dan dia naik sampai 2350. Target kami memang 2350, 2400. TP1 kami di situ dan TP2 kami 2500, 2600. Tapi ya dapat 5% kami bungkus. Sekarang nggak beli lagi. Ya, tapi kami akan beli nanti. Saya akan infokan kalau di 1800. Kalau misalnya dia jebol 2200. Kalau dia jebol 2200 itu. Ya, apakah bisa setis di atas 2200? Mungkin bisa. Tapi cenderung menurut saya bisa ada buangan. Kenapa? Dia sudah 3 kali mencoba gagal terus. Dan ada seller. Nah, takutnya sih dibuang. Ya, YP. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung mau milih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading sama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan bisa kembali cuan.